saya dan Bintang sedang berada di SMPN 180. Nah, kalian tahu gak sih di SMPN 180 ini mempunyai organisasi OSIS? Yuk kita kepoin organisasi OSIS di SM 180 Jakarta. Yuk. Oke, sekarang kita sedang berada bersama pembina OSIS SMPN 180. Izin ya Miss, ingin memberi pertanyaan seputar OSIS di SMPN 180. Miss sebagai pembina OSIS, menurut Miss OSIS itu apa sih Miss? OSIS ya, jadi memang kalau OSIS itu berdiri sendiri nggak bisa ya, dan kita harus partner impress bareng dengan MPK. Tugas dan wewenangnya pun saling mengisi. Jadi kalau dari OSIS sendiri memang adalah organisasi yang mengemas kebutuhan siswa yang dianggap memiliki kelebihan. Makanya kenapa beberapa dan banyak sekali anggota OSIS, seleksinya pun cukup ketat karena bukan hanya dituntut secara intelektual, cerdas secara intelektual, tapi harus bisa matang juga secara emosional dan juga baik spiritualnya. Jadi begitu. Lanjut pertanyaan kedua, manfaat OSIS dijalankan di SMPN 180. Kalau sejauh ini karena sepak terjang saya belum begitu lama di SMP 180 Jakarta, jadi masih dalam tinjauan ya. Artinya punya potensi untuk semakin maju dan berkembang. Tapi untuk sampai ke dari skala 1 sampai 10, untuk ke skala 10 masih belum. Masih jauh lah. Tapi pelan-pelan, tapi pasti saya yakin kita bakal semakin termotivasi lagi buat jadi organisasi yang jauh lebih baik. Dan yang ketiga, bagaimana pendapat Miss Woro melihat organisasi OSIS di SMPN 180 sekarang ini? Kurang lebih sama seperti yang tadi Miss Woro bilang, karena masih dalam kondisi ditinjau dan merangkaknya itu benar-benar dari bawah lagi Ayah sama Bintang. Karena apa saya bilang merangkak lagi dari bawah? Karena pasca COVID 2019 kemarin itu benar-benar melumpuhkan seluruh persendian organisasi di sekolah kita, secara khusus adalah OSIS. Makanya kenapa mulai di tahun ini digerakkan lagi MPK, diberikan mandat yang lebih besar lagi kepada MPK supaya itu tadi OSIS itu bisa jalan beriringan dengan MPK. Karena kalau melihat dari status quo itu mereka lebih tinggi sebenarnya MPK ini. Jadi OSIS wajib bertanggung jawab pada Pertanyaan keempat, kalau boleh tahu visi dan misi Miss Woro untuk membuat organisasi di OSIS SMPN 180 ini lebih baik? Kalau ngomongin visi sama misi ini berarti tergantung surat keputusan yang diturunkan ke saya. Jadi kebetulan saya menerima mandat SK sebagai pembina OSIS. Jadi ketika saya diminta untuk beralih fungsi sebelumnya dari Ibu Rosmiati ke saya, yang ada di bayangan saya adalah bagaimana caranya anak-anak yang diasuh dalam organisasi yang saya bina ini, satu bisa semakin percaya diri, yang kedua semakin komitmen, dan yang ketiga harus semakin yakin kalau masing-masing dari mereka itu pasti punya potensi. Karena kalau numbuhin kalau numbuhin kepercayaan diri, setiap orang bisa pede. Komitmen tinggal agak kita kencengin dikit, komitmennya langsung ingat. Tapi kalau bikin mereka yakin buat the true version of themselves, itu kayak masih kurang. Jadi seenggaknya 3 itu dikuatin, insya Allah visinya makin tercapai. Pertanyaan yang keempat, kalau boleh tahu, pertanyaan yang kelima, bagaimana keadaan organisasi OSIS setelah pergantian ketua OSIS sekarang? Oke, kalau untuk kondisi OSISnya sendiri itu cukup beragam nih Bintang. Jadi kalau kita melihat kan mereka punya beberapa sekbid, mereka juga punya kelompok BPH sendiri. Satu, kalau dari sekbid saya merasa mereka jauh lebih matang. Kenapa jauh lebih matang? Karena sedari awal
teman-teman anggota OSIS ini sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan. Karena dalam sebuah organisasi itu mereka harus punya plan, dan plan itu diwujudkan dalam bentuk program kerja. Dan program kerja itu kita baru selesai ya sekitar 2 minggu yang lalu ya Ayah. Yang artinya program kerja itu akan menjadi acuan mereka buat ngerjain apa sih ke depannya. Dan itu yang kalau saya berani bertaruh ya, oh nggak boleh bertaruh ya kalau di sekolah ya, tapi kalau saya berani bilang itu yang tidak dilihat di OSIS sebelumnya, yang OSIS sekarang punya gitu. Jadi untuk OSIS yang tahun depan ini bakalan lebih enak ya Ayah, karena mereka sudah punya proker, tinggal dikembangkan atau mau dihilangkan sesuai kebutuhan kayak gitu. Dan pertanyaan yang keenam, siapakah yang bertanggung jawab besar atas organisasi OSIS? Apakah ketua OSIS, pembina OSIS, atau anggota OSIS? Oke, sebenarnya kalau dari secara struktur organisasi, mereka itu tepat di bawah MPK. Jadi kalau dibilang mereka siapa yang lebih bertanggung jawab, ya seluruh badannya itu yang bertanggung jawab. Bukan berarti karena ada ketua OSIS dan ada wakil ketua OSIS ya beliaulah berdua itu yang akan menjadi penanggung jawab terbesar. Justru penanggung jawab itu sebenarnya hadir di setiap koor bidang gitu. Bagaimana setiap sekbid saling koordinasi untuk masing-masing sekbidnya ke koordinatornya, dan di mana masing-masing koordinatornya berkoordinasi lagi sama BPH-nya. BPH-nya pun berkoordinasi lagi sama ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan yang itu yang sekarang ini mungkin Ayah juga bisa nilai kayak masih terbata-bata, masih pelan-pelan banget merangkaknya gitu. Makanya kalau ditanya gimana perkembangannya sih, kalau saya punya optimis banget bakal berkembang. Tapi berkembangnya bakal pesat atau berkembangnya bakal merangkak pelan-pelan, nah itu dikembaliin ke masing-masing anggota OSIS-nya sendiri. Gitu. Oke, dan pertanyaan yang ke-7, dengan berjalannya OSIS SNMPTN 180 ini, apakah kedepannya akan bisa jauh lebih baik dan dapat memenuhi ekspektasi ini? Oke, tentu saja. Jadi memang sedari awal saya selalu berusaha untuk tidak pernah menaruh ekspektasi besar pada sesuatu hal apapun yang ada di depan saya. Minimal punya target aja, tapi ekspektasi yang terlalu tinggi tidak. Artinya ketika target dari 10 target tercapai 5 misalnya nanti ya di akhir Oktober, berarti setidaknya ada harapan yang bisa tercapai kan di sini gitu. Jadi kalau di tahun ini dari 10 target bisa 5, tahun depan berarti tambah lagi 8, 10 dan seterusnya. Dan pertanyaan yang terakhir, kalau OSIS ini sudah memenuhi ekspektasi Miss, apakah Miss sudah langsung puas atau malah Miss Waro ingin OSIS ini menjadi lebih baik lagi? Kalau justru sekarang saya kalau ditanya puas belum puas, relatif belum puas ya, relatif belum puas. Makanya kenapa setiap bulannya itu teman-teman OSIS MPK itu diminta untuk evaluasi. Kayak terakhir kami di bulan Januari kemarin ya Ayah ya, dan rencananya nanti di bulan Februari minggu keempat kita akan evaluasi lagi, karena memang tujuannya evaluasi itu adalah untuk melihat, bukan mencari kekurangan tapi mencari kelebihan apa yang udah kita lakukan. Nah kelebihan yang dilakukan berarti dipertahankan, tapi kalau misalkan ditemukan ada kekurangan, nah itu yang harus ditutupin kekurangannya, bukan digali tapi ditutupin. Paham ya? Kalau dikali kan kamu bakal cari terus kekurangan seseorang, namanya seseorang kan gak ada yang sempurna, ya kan? Tapi kalau kamu berusaha untuk cari kelebihan kamu, tapi kamu berusaha untuk tutupi kekurangan kamu dengan kelebihan kamu, itu kayaknya lebih bagus. Gitu. Cuma memang yang sampai sekarang ini masih saya belum dapat nih klik kuncinya adalah bagaimana membuat anak-anak OSIS yang sekarang itu merasa memiliki kelebihan. Itu yang masih belum terpoles. Mereka punya potensi tapi mereka tidak menyadari kelebihan mereka itu apa. Kurang percaya diri yang Itu dia, makanya tadi saya bilang 3. Satu harus percaya diri, kedua harus berani komitmen, yang ketiga ya yakin pada diri sendiri ya. Baik, segitu saja pertanyaan seputar Udah, nggak kerasa ya. sempat ya seputar pertanyaan tentang organisasi OSIS SM 180 Jakarta. Terima kasih Miss waktunya. Siap, sama-sama. Sukses ya tugasnya.
kita sudah kepo ini OSIS SMPN 180. Kalian sudah puas belum dengan tanggapan Misoro? Atau kalian berminat untuk memasuki organisasi OSIS tersebut? Mungkin segitu saja dari kami. Aku, Aya, dan Bintang. kami pamit undur diri. Sampai jumpa.